Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Nanda selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan basis data akuntansi. Perkenalkan nama saya Wahyudi dengan NIM 63250862 dari kelas 632D30. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisa kasus LRD perpustakaan smart, yaitu tentang pembuatan LRS dan LRD sistem perpustakaan. Baik, untuk langkah-langkah pembuatan LRD dan LRS, yaitu yang pertama, tentukan entiti-entitinya, yaitu identifikasi semua entitas yang terlibat dalam sistem perpustakaan. Yang kedua itu tentukan relationship-nya, menentukan hubungan atau relasi antar entitas yang ada. Yang ketiga itu gambar LRD sementara, yaitu menyusun LRD awal berdasarkan entitas dan relasi. Yang keempat itu isi kardinalitas, menentukan derajat hubungan 1:1, 1:M atau M/M. Yang kelima itu tentukan kunci utama, yaitu menetapkan primary key untuk setiap entitas. Yang keenam itu gambar RRD berdasarkan kunci, RRD final dengan atribut kunci yang lengkap. Yang ketujuh itu tentukan atribut-atributnya, mengidentifikasikan seluruh atribut tiap identitas. Yang ke-8 itu transformasi RRD ke LRS, yaitu mengubah RRD menjadi logical record struktur. Yang ke-9 itu gambar LRS, yaitu visualisasi LRS dengan seluruh tabel dan relasi. Selanjutnya itu langkah 1, tentukan entiti-entitinya. Sistem perpustakaan smart ini memiliki 6 entitas utama, yaitu yang pertama anggota, petugas, buku, kategori, peminjaman, dan pengembalian. Yang untuk anggota ini orang yang terdaftar sebagai anggota dan berhak meminjam buku. Dan untuk petugas yaitu stafnya perpustakaan yang mengelola transaksi peminjaman. Dan untuk buku ini koleksi buku yang tersedia di perpustakaan untuk dipinjam. Dan kategori ini pengelompokan buku berdasarkan jenis atau topiknya. Dan peminjaman itu transaksi peminjam buku oleh anggota, dan yang pengembalian itu proses pengembalian buku yang telah dipinjam. Dan untuk langkah yang kedua itu tentukan relationship antar entitas, yaitu anggota melakukan peminjaman 1:M, yaitu satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Terus yang kedua itu petugas mengelola peminjaman, yaitu 1:M, atau satu petugas dapat mengelola banyak transaksi peminjaman. Yang selanjutnya itu peminjaman, yaitu mencakup buku dengan M/M, yaitu tentang satu peminjaman dapat mencakup banyak buku atau satu buku bisa dipinjam berkali-kali. Dan yang selanjutnya itu buku, yaitu termasuk kategori dengan M/1 atau banyak buku termasuk dalam satu kategori yang sama. Dan untuk yang peminjaman menghasilkan pengembalian, yaitu 1:1 atau satu peminjaman menghasilkan satu catatan pengembalian. Selanjutnya langkah 3 dan 4 yaitu LRD sementara plus kardinalitasnya, yaitu LRD sementara atau perpustakaan smart yang anggota melakukan peminjaman 1:M, dan buku mencakup peminjaman M/M, dan buku termasuk kategori M/1, dan pengembalian menghasilkan 1:1, dan petugas mengelola peminjaman 1:M. Kalau dilihat dari warnanya, yang hitam itu entitas, yang kuning itu relasi, dan yang biru itu atribut. Yang keempat yaitu mengisi kardinalitasnya. Kardinalitas menunjukkan berapa banyak instans satu entitas berhubungan dengan entitas lain. Yang pertama itu 1:1, satu instan A berhubungan dengan satu instan B, yaitu peminjaman bisa di
bisa peminjaman pengembalian 1/M itu satu ke banyak, yaitu satu instan A berhubungan dengan banyak instan B, anggota peminjaman dan petugas itu peminjaman kategori dan buku. Dan untuk M banyak ke banyak itu banyak instan A berhubungan dengan banyak instan B. Peminjaman bisa meminjam buku berkali-kali diselesaikan dengan tabel detail peminjamannya. Langkah kelima menentukan kunci primary key-nya, yaitu primary key adalah atribut unik yang mengidentifikasi setiap record dalam tabel secara unik. Dan untuk di sini ada entitas, primary key, tipe data, dan keterangannya. Dan untuk entitas yang anggota, primary key-nya ada ID anggota dengan tipe datanya INT auto instrument dan keterangannya nomor unik setiap anggota perpustakaan. Dan untuk entitas yang petugas, yaitu ID petugas untuk primary key-nya, untuk tipe datanya itu INT auto instrument sama, dan untuk keterangannya itu nomor unik setiap petugas perpustakaan. Dan untuk entitas yang buku, primary key-nya itu ID buku, tipe datanya sama, INT auto instrument, dan untuk keterangannya itu nomor unik setiap buku koleksi perpustakaan. Dan untuk entitas yang peminjaman itu ID pinjam, untuk primary key-nya, untuk tipe datanya itu INT auto instrument, dan untuk keterangannya itu nomor unik setiap transaksi peminjaman. Dan untuk entitas pengembaliannya itu primary key-nya adalah ID kembali, tipe datanya itu INT auto instrument, dan keterangannya itu nomor unik setiap transaksi pengembalian. Baik, langkah selanjutnya itu langkah 6, LRD berdasarkan kunci. LRD berdasarkan kunci perpustakaan smart, anggota primary key ID anggota yaitu berisikan nama, alamat, telepon, dan email. Dan untuk petugas itu primary key-nya ada ID petugas, nama, jabatan, dan telepon. Untuk detail peminjamannya itu primary key-nya ada ID peminjam plus ID buku. Untuk foreign key-nya ID pinjam, ID buku, jumlah. Dan untuk buku primary key-nya ID buku, foreign key-nya ID kategori. Untuk judul yaitu terus ada judul, pengarang, dan stok. Dan untuk kategori itu primary key-nya adalah ID kategori dan semua kategori. Untuk pengembalian itu yang primary key-nya ID kembali, foreign key-nya itu ID pinjam, tanggal, kembali, denda. Untuk peminjam itu primary key-nya ID pinjam, foreign key-nya ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, rencana. Dan langkah yang ketujuh itu menentukan atribut-atributnya. Untuk anggota itu ID anggota untuk primary key-nya, terus nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal daftar. Dan untuk petugas, ID petugasnya itu primary key-nya, nama petugas, jabatan, dan nomor telepon. Untuk buku, ID bukunya itu primary key-nya, ID kategori itu foreign key-nya, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Untuk yang kategori itu primary key-nya itu ada ID kategori, nama kategori, deskripsi. Untuk peminjaman ID pinjam primary key, ID anggota foreign key, ID petugas foreign key. Untuk tanggal pinjam, tanggal kembali rencana, dan status. Dan untuk pengembalian itu atributnya ada ID kembali untuk primary key-nya, ID pinjam untuk foreign key-nya, tanggal kembali aktual, denda, dan cat kondisi. Selanjutnya langkah yang ke-8 itu transformasi ERD ke LRS. Aturan transformasi ERD ke LRS. Aturan yang pertama itu kardinalitas 1:1, yaitu gabungkan kedua entitas menjadi satu tabel atau tambahkan foreign key salah satu entitas ke entitas lainnya. Contoh peminjaman bisa melakukan pengembalian dan ID peminjam itu jadikan foreign key di tabel pengembalian. Dan aturan kedua itu kardinalitas 1 banding banyak, tambahkan primary key dari entitas 1 sebagai foreign key ke entitas banyak. Contohnya itu anggota 1 peminjaman banyak dan ID anggota jadikan primary key di peminjaman.
Kategori yang satu buku bisa banyak dan ID kategori jadikan foreign key di buku. Aturan ketiga, kardinalitas banyak banding banyak. Buat tabel baru Johnson atau bridge tabel yang berisi primary key dari kedua entitas sebagai foreign key dan komposit PK-nya. Contoh peminjaman banyak ke banyak, dibuat tabel detail peminjaman, ID pinjam, ID buku, dan jumlah. Dan ini untuk langkah yang terakhir, yaitu gambar RRD, logical record structure yang sudah jadi, LRS, logical record structure perpustakaan smart, yaitu anggota. Untuk entitasnya itu ada ID anggota, primary key-nya, nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal daftar. Dan untuk petugasnya itu ID petugas untuk primary key-nya, nama petugas, jabatan, nomor telepon. Dan untuk detail peminjamannya itu ID detail primer untuk primary key-nya, ID pinjam untuk foreign key-nya, ID buku untuk foreign key-nya, dan jumlah. Dan untuk buku itu ID bukunya untuk foreign key-nya, primary key-nya, ID kategori itu untuk foreign key-nya, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Untuk kategori itu ID kategori untuk primary key-nya, nama kategori, deskripsi, pengembaliannya itu ID kembali, ID pengembalian itu primary key-nya, ID pinjam itu untuk foreign key-nya, dan tanggal kembali itu denda. Dan untuk peminjaman itu ada ID pinjam untuk primary key-nya, ID anggota untuk foreign key-nya, ID petugas untuk foreign key-nya, tanggal pinjam, tanggal kembali, rencana, dan status. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama itu RAD perpustakaan smart ini terdiri dari 6 entitas, anggota, petugas, buku, kategori, peminjam, dan pengembalian. Terus yang kedua itu terdapat 5 relasi antar entitas dengan kardinalitas 1:1, 1 banding banyak, dan banyak ke banyak. Yang ketiga itu relasi banyak ke banyak antara peminjam dan buku diselesaikan dengan membuat tabel bridge detail peminjaman. Dan yang keempat itu transformasi RD ke LRS menghasilkan 7 tabel dengan kunci primernya dan kunci asing yang terdefinisi. Dan untuk yang kelima itu sistem ini mampu mempresentasikan alur peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan koleksi buku secara lengkap. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi tersebut. Jika ada salah kata, dan mohon maaf jika banyak kurangnya, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.